kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu bagaimana cara atau memberikan tips tentang pembelian motor second. Yang pertama, bapak-bapak sekalian yang biasanya suka membeli motor second, yang jelas dia lebih murah dibanding dengan motor yang berada di dealer gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang dilihat. Yang pertama, bisa kita melihat performa dari motor itu masing-masing. Yang pertama, lihat dari catnya, apakah itu sudah dimodif ataukah sudah dikasih cat double atau sejenisnya, atau pembawaan dari dealer. Yang jelas yang lebih bagus sih pembawaan dari dealer. Jadi masih menggunakan cat aslinya. Cek kemudian bannya kira-kira lumayan tebal atau sudah gundul gitu. Begitu juga dengan ban depannya. Ban depannya diperkirakan pelek-peleknya apakah masih layak pakai begitu. Kemudian lihat bagian mesinnya, apakah ada oli yang merembes, karena bagaimanapun cat masih bagus. Kalau olinya masih merembes, jadi packingnya ada yang kurang beres. Jelas itu perlu ke bengkel dan menambah receh-receh lagi. Cek-cek yang lain juga. Iya. Kemudian kita sambil melihat ratingnya, kasihnya lampu kontak, ratingnya dicek apakah masih hidup. Bagian depan, yang sebelah kanan, kemudian cek juga bagian belakang, lampu sennya, lampu remnya, apakah kelistrikannya masih normal. Itu jelas membawa harga yang lebih baik ataukah yang bisa penawaran yang lebih, yang turun. Cek rating kiri, depan, sampai ke belakang gitu. Lihat performa penampilannya, apakah layak, sesuai dengan tahun. Kebetulan ini adalah motor tahun 2015 awal, jadi masih kelihatan lumayan begitu, relatif lumayan lah. Iya, 2015 awal. Setelah dicek sedemikian rupa, kita pandang-pandang juga sedikit sambil bertanya kepada pemiliknya apa alasan-alasannya mengapa dijual, kenapa dijual dan sebagainya, sambil berkomunikasi, sambil mencari celah untuk penawaran. Setelah dihidupkan kita cek, hati-hati agak panas mungkin ya, tapi begitu dihidupkan nggak terlalu panas. Jadi kalau dia mesinnya bunyi resek-resek, knalpotnya ditutup, ya itu juga kurang bagus. Tapi kalau normal, itu jelas mesinnya masih normal dan masih layak, masih bagus. Yang jelas lihat dari performa dulu, penampilan tampak seperti layaknya kita melihat seseorang. Kemudian setelah kita melihat
suaranya yang datar, artinya tidak naik turun begitu. Nah, ini kita melihat piringannya masih layak. Yang tadi kembali ke suara, kalau suaranya masih naik turun itu berarti ada gangguan mesinnya. Kita cek rantai, apakah rantainya kendor, gearnya sudah lancip. Kalau gearnya sudah lancip, itu berarti juga akan menambah pembelian yang akan kita beli. Artinya sedikitnya kita bisa lebih menawar kepada si penjual. Itu karena dia pakai stabilizer, jadi dia aman-aman saja. Jadi stabilizer yang normal ya, tidak variasi yang saya punya ini. Yang jelas kita juga cek kilometernya. Setelah cek kilometer, cek kopling, apakah koplingnya panjang. Nah, kalau bagusnya sih koplingnya pendek. Ini kilometernya, usahakan kilometernya sedikit ya. Ini memang kilometernya agak banyak, jadi saya pun bisa menawar lebih banyak begitu kepada si penjual. Jadi kalau kilometernya sedikit, jelas mereka itu jarang pakai, ya pasti juga mesinnya relatif bagus. Ini kebetulan saya agak kilometernya jauh, jadi saya bisa membeli menawar jadi lebih tinggi begitu. Bapak sekalian atau sahabat-sahabat saya yang kami kasihi, jika mesin meremes, oli keluar, jadi kelihatan performan waktu parkir itu kurang bagus kelihatannya. Walaupun masih cat mengkilat dan sebagainya masih bagus, tetapi kalau oli netes keluar itu jelas penampilannya tidak bagus. Yang selanjutnya kita melihat nomor rangkanya. Nomor rangkanya terletak di jok. Kalau piston di jok ya, tergantung merek-merek motor. Itu jangan sampai bisa saja orang las di samping kanan kiri itu potong, terus diganti dengan nomor yang sesuai dengan STNK-nya aja, BPKB-nya itu. Itu akhirnya bisa saja orang memanipulasi seperti itu, dan itu kalau itu pembawaan dari dealer ya. Kemudian nomor mesinnya terletak di bawah. Nomor mesinnya biar sesuai dengan BPKB-nya. Jadi kalau deal begitu, jangan sampai ada dusta di antara kita. Jadi gara-gara ini orang jadi saling tidak enak. Diharapkan antara penjual dan pembeli